Tantangan arena kerajaan naga dimulai. Ayo saksikan. Negeri Naga adalah pusat ilmu bela diri, tapi gaya tinju baratku telah mengguncang dunia. Kalahkan aku, dapatkan $1 juta. Kalah, nyawamu melayang. Siapa yang berani melawan? Biar ku habisi dia. Serang tanpa ampun. Jurus tangan gaib dari Evoyo maju tantangan. Keluarga Huo, ya, lalu? 100 tahun lalu, leluhur kami mengusir penjajah. Masih berani provokasi. Akan kuhajar kalian lagi. Baik, tanda tangani kontrak hidup mati. Tangan gaib tak mengecewakan. Memang secepat angin. Astaga. Aduh. Prajurit kerajaan naga ternyata lemah. Penjajah asing. Akan kupenggal kepalamu dengan 12 jurus tendangan. Kuhancurkanmu dengan jurus lonceng emas Shaolin. Ayo. Masih ada yang berani? Aku yang akan melawanmu. Pengemis. Benarkah pengemis yang mengurusnya? Apa ini akan berhasil? Menjemis untap pergi ke tempat lain. Aku kesini untuk menghajarmu hari ini. Kau berani tantang aku? Ya. Apa Longkuo Udo sampai kekurangan orang berbakat? Sampai harus mengirim pengemis ke medan perang? Sudahlah. Cepat tanda tangani surat pernyataan jiwa. Karena kau yang cari mati, jangan salahkan aku. Kumo perlu satu pukulan. Kalau begitu silakan. Buka perjanjian hidup mati. Benar-benar ditandatangani. Aku tak punya nama. Alenya Yurusi Preman. Sombong sekali. Dasar orang kelaparan. Ayo mati. Jangan-jangan dia dari gang pengemis legendaris? Iya. Katanya ada orang sakti bernama Hong Qigong di gang pengemis. Ayo pengemis. Saudara penjemis. Maju. Gulingkan pencuri ini. Hancurkan dia. Ayo. Dasar pengemis. Akan kubunuh kau. Pasti bakal dipukuli habis-habisan. Pengemis itu kalah pun tak bisa melawan. Gang kapak ada di belakangmu. Ayo, aku jagain. Ayo.
Kita menang. Kita menang. Tuan Doug. Tidak. Negeri naga kita luas wilayahnya, kaya sumber daya, penuh orang berbakat. Bukan untuk diincar penjahat hina sepertimu. Pulanglah ke tempat asalmu. Pulang saja kemanapun kau berasal. Aduh, Bang. Kerja bagus. Kigangin ilmu bela diri Kerajaan Naga kami. Aku bersedia menawarkanmu posisi wakil pemimpin geng. Dengan tulus mengundangmu bergabung dengan geng kami. Wakil pemimpin geng. Kenapa ada banyak pengemis lagi? Gang Penjemis Tian, Gai Di, Gai Shingai. Beri hormat pada Raja Penjemis. Beri salam pada Raja Pengemis. Apa? Raja pengemis. Apa dia Raja Penjemis misterius yang menyumbangkan hartanya untuk Canberra Allah? Pahlawan sejati, legenda hidup. Orang yang kau cari sudah kutemukan, kan? Raja Pengemis, menurutmu apakah dia orangnya? Makan roti kukusnya selagi masih hangat. Makasih. Oke. Apa yang kau lakukan? Mau jadi pencuri? Muda-muda sudah tidak mau belajar. Anak siapa yang mencuri Baozi? Perkaya atau tidak, kau akan kemasukan penjara. Paman, saya belum makan 2 hari. Orang tua mana? Suruh dia tebus orang ini cepat-cepat. Atau kau ketan. Saya tidak punya orang tua. Lepaskan dia. Kenapa mengganggu anak Kessel? Aku mengganggunya, dia mencuri Baoziku. Sudah, berhenti bertengkar. Kasih dia 10 Baozi, aku yang bayar. Kau beruntung. Nah, ambil ini. Terima kasih, Paman. Makanlah, adik. Pulanglah setelah makan. Sayang, ayo pergi. Hei. Besar nanti, aku harus sukses dan menikahinya. Gadisku, akhirnya kutemukan kau. Yang mulia, ada perintah lain? Takepie, kembalilah ke kota. Jaga ketertiban. Aku akan panggil jika diperlukan. Ayah ke Yang Kijam. Di mana kau? Nona, Ada kabar baru? Tien, An, Ayakandungmu Anzisheng. Dari keluarga Han Jiangzhou. Kopunya Sodari Kambar. Bernama Han Fei, dan raksasa Jiangzhou, Shangguan Jieling. Benar, mereka itu. Beritahu komunitas pembalasan untuk berkumpul di Jiangzhou. Habiskan keluarga Han. Tapi Nona, tak perlu laporkan ke Ketua? Tak perlu, ayah baptis sibuk urusan internasional. Jangan repotkan hal kecil ini, ayo pergi. Baik. Raja Pengemis, setelah balas dendamku, aku akan melamarmu sepenuh hati. Nona sudah memberi perintah. Kerahkan master dari komunitas balas dendam. Bersiap un truc pertempuran 10 janvier. Serang Han Jiang langsung. Aya. Aku takut. Jangan takut. Dokter sedang bantu cari sum-sum tulang yang cocok. Kenapa tidak pakai sumsum tulang Yao Yao saja? Bagaimana bisa? Kata dokter, indikator fisik Yao Yao tidak baik. Nyawanya bisa terancam jika sum-sum diambil. Jika hanya satu cucu yang bisa selamat, aku pilih Fei Fei. Lihat Fei Fei pintarnya. YYKO bodo sekali. Muda ditipu. Nanti keluarga Han bisa dikhianatinya. Semua itu mungkin. Ayah, nenek, selama aku hidup,
Aku pasti berbakti pada kalian. Lia, Lia. Fifi pintar dan bijaksana. Baik. Aku akan bawa Yao Yao ke sini. Yao 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 Yao. Bangun, bangun. Yao Yao. Ibu, Ayahmu mau ambil sumsum tulangmu untuk adikmu. Perjidari sini dongan ibu. Kejar. Lari. Lari. Ah. Kejar, jangan biarkan kabur. Cepat, ya. Lari yoyo. Kejar mereka. Lari yoyo. Reni, tangkap mereka. Cepat. Lari. Reni, Ah. lari, lari. Haha, lari, lari. Han Zicheng Yao Yao juga anakmu. Kenapa kau sakiti dia? Persis seperti kau menyukainya. Seluruh keluarga kita menyukainya. Takdir tidak memilihnya. Dia harus terima hidup ini. Kembalikan padaku. Tidak. Ya, Tidak. Tidak. ayah yang kejam. Aku sangat menantikan cara kau menghadapinya. Apa? Benarkah? Ada masalah APA? Informasi mata-mata. Raja pengemis muncul di Jiangzhou. Benarkah? Ya. Sang Raja Pengemis melumpuhkan prajurit asing sombong di Jiangzhou. Membuat sensasi di Jiangzhou. Itu akan bagus. Aku ke Jiangzhou untuk balas dendam keluarga Han. Dan melamar sang Raja Pengemis. Selesaikan dua urusan penting sekaligus. Percepat dan berkendaralah lebih kencang. Nona dari kediaman Han merekrut pengawal. kelompok berikutnya. Tim biru menang. Kelompok berikutnya. Tak perlu kelompok berikutnya. Aku akan lawan kalian sendirian. Apa? Cukup aku sendiri yang lindungi kamu. Tak perlu banyak orang. Dari mana orang sombong ini? Berani-beraninya berlaku kasar di keluarga Han. Kau bilang aku sombong. Karena ini di luar pemahamanmu. Aku sudah cukup rendah hati dan merendahkan diri. Berani bicara sembarangan lagi. Perkaya atau tidak, kau akan celaka harian. Orang ini benar-benar sombong. Nona, biar aku beri dia pelajaran. Pria ini sangat sombong. Nona, biar aku yang menghajarnya. Aku siap melayani. Aku mau. Mari kita serang bersama, agar lebih cepat selesai. Benar-benar cari mati. Kalau Bejda Mari serbu. Berani tanya tujuan rumah tangga ini menghajarnya? Jangan ragu, pukul semaumu. Jika ada masalah, keluarga Han yang menjamin. Keluarga Han yang bertanggung jawab. Baik, kalau gitu aku serius. Pergi ke neraka. Ayo serang bersama. Siap, siap. Katanya Semengat Membara, cuma segitu? Kau, ini manusia atau hantu? Aku adalah dewa. Dewa yang menguasai para pembangkang. Benar-benar luar biasa. Katakan, berapa yang kau mau? Aku tidak mau gaji.
Aku datang untuk meminangmu. Apa? Ulangi. Maaf, Kubelang. Sayang, sayang, akhirnya kamu datang. Ada preman di sini. Dia menggodaiku. apa? Berani-beraninya menggodaku? Wanita, keluarga Sheng. Ini dia antakku. Tunggu dulu. Paman Han, Ada apa, ayah? aku melihatnya dari atas. Orang ini langka. Kau bisa simpan dulu. Tidak, dia bahkan tak tahu. Dia bahkan tidak tahu batas. Berani met la marqueur. Beraninya mengatakan hal itu. Kebunuh kau. Aji, jangan gegabah. Paman Han. Dilansang pada Feifei. Masih mau menghalangiku? Ku dapat kabar hari ini. Berkumpulan balas dendam akan serang Jiangzhou. Ini saatnya merekrut orang. Dia berbakat. Bisa kita manfaatkan. Berkumpulan balas dendam. Yang dipimpin penguasa kegelapan itu? Ya, lalu kenapa incar keluarga Han? Tak tahu. Informannya hanya dapat perintah. Entah apa alasannya. Tapi hanya mengandalkan dia, tak bisa lawan perkumpulan itu. Sendirian mustahil berhasil. Tapi butir pasir bisa jadi menara. Kita bisa rekrut lebih banyak orang. Perlahan jadi kuat. Baik. Ikuti arahan Paman Han. Kau bisa bergabung dengan keluarga Han. Tapi harus setia dan patuh. Jangan ada pikiran aneh. Faisa? Aku ingin balas budi, karena dia sudah punya pacar. Aku harus tinggal dulu, lihat perkembangan selanjutnya. Baik. Baik. Mulai sekarang kawal Fei Fei. Apa? Jiayong Jagin Aku. Aku tidak mau. Biarkan dia jagain aku nggak mau. Kenapa? Setiap lihat orang yang nggak tahu diri, yang nggak paham betapa luasnya langit dan bumi, bikin jijik banget. Aku udah ngingetin dia. Dia nggak bakal langgar aturan. Enggak. Dia. Aku bahkan tak nyaman dia dekatku. Camarilla, aku mau ngomong sesuatu. Maksudnya, aku dapat pesan rahasia. Balas dendam ini khusus buatmu. Mereka kumpulkan informasimu. Aku khawatir. Ini sasaran utamamu. Orang ini punya ilmu bela diri luar biasa. Sejauh ini tak ada yang lebih cocok jagain kamu. Dia. Dia Sangup. Dia bukan cuma jago, tapi juga punya ketenangan dan keberanian luar biasa. Lagi pula dia bekerja untukku. Apa yang nggak boleh? Baiklah, Dengar, NAK, pulang dan bersiaplah. Besok lapor ke Hanfu. Javi Fear. Sayap. Kalau gitu aku duluan. Dalam 24 jam, aku mau semua info soal Shangguan Jie. Perkumpulan dendam. Sangot Faté. ini semua informasi tentang Shangguan Jie. Sang Godfather dari Justice League adalah identitasku paling misterius. Aku tak ingin orang luar mengetahuinya. Kalian tetap panggil aku Tuan Qin ke depannya. Beck, Tuan Qin. Profil Shangguan Jie. Putra kedua keluarga Shangguan. Sifatnya sombong, cara kejam, terutama suka main perempuan. Dia suka mempermainkan wanita di telapak tangannya, main sampai puas lalu bunuh. Main sampai puas lalu bunuh. Ya. Dia cabul yang bersembunyi di balik wajah lembut. Oke, paham. Kalian turun dulu.
Siap. Berani menyentuh wanitaku. Mari lihat bagaimana ku buat kau mati. Mazuk. Manajer Han, orang ini mengaku bodyguard barumu. Kalian keluar dulu, baik. Ingat siapa dirimu. Kau hanya bodyguardku. Jangan banyak mikir. Sebenarnya, Shangguan Jie bukan orang baik. Apa? Ku bilang Shangguan Jie bukan orang baik. Kau tak boleh dekat-dekat dia. Aku hanya memperingatkanmu. Kokuma Pangawalku. Jangan banyak mikir. Mau aku pecat kau? Aku mengkhawatirkan keselamatamu. Sudah. Jauh-jauh dari urusanku. Baik. 3 hari lagi pernikahanku dengan TNJ. Di masa krusial ini, jangan sampai ada masalah. Mengerti? Mengerti. Kalau mengerti, ikut aku. Mau kemana? TNJ mau aku temani ke reuni sekolahnya. Memperkenalkanku ke teman-temannya. Jaga mulutmu. Perbaiki sikapmu. Jangan bikin masalah. Atau kau akan kena batunya. Bakmimu yang menghangatkanku bertahun-tahun. Aku takkan biarkan kau jatuh ke tangan Shangguan Jie. Ini, Berselang. Katanya TNJ akan menikahi putri keluarga Han. Wanita tercantik se-Jiangzhou. Apa ini? Katanya TNJ mengurus pernikahan ini. Cuma sehari bisa taklukan Han Fei Fei. Haha. Kalian tahu jurus andalanku merayu cewek. Seberat apapun rintangannya, bisa ditaklukkan sekejap. Wahaha. Beruntung bisa lihat si cantik nomor 1 Jiangzhou. Memang sesuai reputasinya. Benarkah? Hari ini mata kita dimanjkan. Nonahan sudah datang. Nonahan sudah datang. Fei Fei, kamu di sini. Wah, indah sekali. Sedang APA ini? Ada masalah APA? Dia, kamu tidak punya kesadaran diri? Apa kamu pantas duduk di sini? Lihat statusmu sendiri. Kenapa aku tidak boleh duduk? Dia tanya kenapa tidak boleh duduk. Fei Fei, kamu tidak ajari dia aturan? Pangawal, duduk di meja itu. Ini meja utama. Kamu dengar? Meja ini tidak sesuai statusmu. Sebaiknya jangan sok tinggi. Dia bilang apa? Berani ulangi lagi? Berani sekali bicara ke Jie Xiao. Tidak tahu aturan. Tidak lihat siapa dia? Seseorang kesini. Jie Xiao, hajar mulutnya. Ya. Tunggu dulu. Han Fei Fei, mau danji dia? Tentu tidak. Hanya karena hari ini ulang tahunmu. Dia ditempatkan ayah di sampingku. Kami akan menikah 2 hari lagi. Tidak ingin ada masalah. Ini bentuk hormat padamu. Pergi sana. Kenapa tidak duduk di sana? Ya. Cuma anjingnya keluarga Han. Dia juga berani provokasi Master Jie dari keluarga Shangguan. Mau mati, ya? Sebaiknya jaga mulutmu, atau tidak akan tahu bagaimana matimu. Hei, barusan bilang apa? Maaf, Sudah kukatakan jangan macam-macam denganku. Jie Xiao. Ada masalah apa lagi? Aku baru saja membujuknya agar tidak menghina Anda. Dia bilang aku cari mati. Gila sekali. Kemarin kalau Jie Xiao tidak menghentikanku, sudah aku bacok kau. Keterlaluan. Harusnya kita habisi dia. Kalau gitu pukuli dia untukku. Tidak. Han Fei Fei, kau masih mau lindungi dia? Tidak, sayang. Aku.
Katanya dia jago bertarung, lebih hebat dari bodyguardku. Kubilang Han yang cantik, kau benar-benar kata dalam tempurung. Bodyguard keluarga Han mana bisa disamakan dengan keluarga Shangguan. Keluarga Shangguan adalah keluarga nomor 1 di Jiangzhou. Ini kesempatan baik untuk adu kekuatan. Bagaimana kalau kita adu tanpa cedera? Gimana? Berani? Berani lawan bodyguardku? Aku malah takut orangmu mati di tanganku. Dengar itu, dia bilang akan membunuhmu. Mungkin dia tidak tahu. Bodyguard keluarga Shangguan sudah berpengalaman perang. Atau tentara bayaran. Atau pembunuh profesional. Kau benar-benar tidak berpengalaman dan bodoh. Belajar dengan nyawamu sendiri. Karena kau nekat. Mari kita tunjukkan dunia nyata. Hantu, ya Jieshao. Ayo adu dengan dia. Ayo, NAK. Kakek akan antarmu ke UGD. Mbah akan antarmu ke UGD. Bunuh dia biar lihat dunia akhirat. Ayo. Cepat. Atau kau yang duluan. Kalau aku mulai duluan, kamu tak akan punya kesempatan. Sombong sekali. Matilah kau. Tangan hantu, kok bisa? Aku tak tahu. Cepat bawa dia ke Ichu. Nanti Raja Naraka datang jemput orang. Payah. Siapa lagi? Masih ada yang bisa kalahkan dia? Aku akan coba. Baik, siapa yang kalahkan dia hari ini? Hadiahnya 100.000 rupiah. Baiklah. Nah, aku mau ceritakan sesuatu. Dulu ada orang yang merasa jago. Dia menghina, ku bilang aku pembunuh profesional. Dia tak percaya, tapi coba tebak, 3 detik kemudian, dia langsung pingsan. Taktik psikologis tak mempan padaku. Like you can. Kau yang kira masalah, jangan salahkan aku. Berani berminyak kau serang diam-diam. Sudah ku bilang, aku pembunuh bayaran profesional. Lawan aku, tak ada pemenang atau pecundang. Hanya hidup dan mati. Begitu? Tentu saja. Baik. Kalau begitu kita ulangi. Kau terluka. Kau pikir aku takut padamu? Pembunuh bayaran, akan kukirim kau jadi tahanan seumur hidup. Halo, kantor polisi, ada pembunuh di sini, bisa datang ambil dia? Kuharap saat kau dieksekusi nanti, kau tetap bisa bangga bilang diri pembunuh bayaran. Oke, aku orangnya Jieshao, di backing keluarga Shangguan. Beraninya kau hubungi polisi. Jieshao lawan aku, Jieshao. Oke, sebaiknya kau hubungi polisi sekarang juga. Bilang tadi hanya bercanda. Kalau tidak, katakan sanggup menanggung risikonya. Apa? APA. Kau mau lindungi pembunuh ini? Aku tak tahu dia membunuh atau tidak. Yang ku tahu dia bodyguardku. Kalau begitu bodyguardmu kurang jago rupanya. Kau, dia tak bisa jaga nyawanya sendiri. Malah kau yang harus lindungi dia. Sayang, ini anak buahmu. Kuharap kau bisa peringatkan dia. Bilang jangan menggigit tangan yang memberinya makan. Jika tidak, kau tahu ceraku. Quinglon, Kodangar, Cepat batalkan laporan ke polisi. Quinglon, Kodangar accue. Cepat tarik laporan ke polisi. Tuan Han. Shangguan Jia, ini bukan orang baik. Jangan bantu dia lagi. Apa aku perlu diajarin cara kerja? Kenali position. Kau cuma penjaga tubuh. Berani-beraninya mengajari majikan. Sama sekali tak profesional. Pecadia C40. Cepat. Nanny Sheriff datang. Qinlong, kau dengar aku? Cepat cabut laporan. Master Hill. Seumur hidupku benci kejahatan. Ketemu orang jahat, apalagi pembunuh seperti ini, aku akan bawa dia ke pengadilan. Dan Tuan Han, kuingatkan sekali lagi, Shangguan Jia menyimpan orang kejam. Dia juga bukan orang baik. Lebih baik putus hubungan. Batalkan pertunangan. Hanya ini jamin keselamatanmu. Atau akibatnya tak terduga. Cukup. Jangan ikut campur. Aku muak denganmu.
Kampungan. Tunggu saja di sini. Akan kubunuh kau cepat atau lambat. Mau bunuh aku? Lihat kemampuanmu. Tapi aku bisa meramal. Menghitung dengan jari. Kau akan dapat masalah besar. Baik. Aku akan lihat nanti siapa yang dapat masalah. Diam kau, dasar orang rendahan berani melawan. Tak menghormati hukum. Mari kita habisi dia. Dasar badut-badut. Tidak sadar ajal sudah dekat. Gila, berani menyerang. Saudara-saudara, bagaimana bunuh dia? Di mana si pembunuh? Di mana para pembunuhnya? Hei ini. Kau sebut dia pembunuh? Apa buktimu? Dia tidak punya bukti sama sekali. Dia sedang menjebak. Dijebak. Menjebak orang tanpa alasan. Tuan, tanya siapa saja di sini. Kami makan enak di sini. Dia tiba-tiba mau buat masalah. Dia juga laporkan ke polisi bilang ada pembunuh. Iya, ini cuma hayalan atau rekayasa. Dia sedang menjebak. Kuma orang gila. Tuan, Calo ada pembunuh. Dia pasti sudah ketakutan. Masa berani lapor polisi? Benar. Kenapa kau lapor palsu? Pembunuhan. Mana mungkin aku lapor palsu? Dia pembunuh sungguhan. Benarkah? Terus kau bilang dia pembunuh. Bukti. Baik, kau mau bukti ya? Lihat tangannya penuh kapelan. Ini akibat pegang senjata atau pisau terus-menerus. Hanya dua tipe orang yang punya ciri ini. Pertama, tentara terlatih. Kedua, pembunuh bayaran. Kurasa kau benar. Dulu aku di Departemen Perang. Sering pegang senjata. Jadi tangan berkapel. Tapi ini bukan bukti. Fitnah aku pembunuh. Bukan cuma itu. Apa kau punya bukti? Apakah Anda punya bukti lain? Bukti lainnya adalah prajurit yang jujur, penuh integritas dan keadilan. Tadi, orang ini berusaha menyenangkan majikannya. Saat bertarung, diam-diam dia menyerangku dengan senjata tersembunyi. Perilakunya sangat hina, bahkan kejam. Sekilas terlihat jelas dia bukan orang baik. Mari kita kesampingkan dulu apakah dia baik atau jahat. Bukankah kau bilang dia pembunuh? Bukti, keluarkan. Ya. Tunjukkan buktinya. Baik, akan kuberikan buktinya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau minta bukti? Maka akan kuberikan bukti. Bukan asal foto sembarangan. Bukti apa yang kau punya? Aku punya caraku sendiri. Dasar orang gila. Nonahan, kenapa kau perdahankan orang beraklak rendah di sisimu? Dia benar-benar membuatku malu. C'est 40 cubes Kako. Pergi dari sini. Permisi, sebelum pembunuh ini diadili, aku belum bisa pergi. Halo, aku baru kirim foto, dalam 1 menit. Aku perlu semua data identitas orang ini. Sebentar lagi bukti yang kau mau akan kudapatkan. Berlagak serius. Kau pikir diri ini siapa? Agent 007. Mau semua informasi dengan satu telepon? Kau boleh tidak percaya. Tapi akan kubuktikan kalian buta. Rekan ini, kami tidak bercanda soal laporan polisi. Harap berikan bukti. Ataukah akan kusiduk atas tuduhan penghasutan? Jangan khawatir. Inilah kebenarannya. Jangan khawatir. Ini bukti yang kau inginkan. Halo, Oak. Nama Hu Yudeo. Usia 32 tahun. Lahir di Shangcheng pinggir laut. Belajar bela diri di Shaolin. Usai kembali ke dunia sekuler di usia 20, dia bersaing dengan saudaranya di kota hiburan untuk berjudi. Memukul saudara hingga tewas. Kabur ke luar negeri. Bergabung dengan organisasi pembunuh. Nama kode pisau. Kejam. Kabur ke ujung bumi. Setelah 10 tahun, dia diam-diam pulang. Mencari perlindungan di keluarga Shangguan. Ini bukti yang kau mau. Lihat sendiri. Benar seorang pembunuh. Hui Dao, pembunuh sejati. Tidak, ini benar-benar pembunuh. Ternyata ada pembunuh profesional di dunia ini. Tangkap dia. Jia Xiao, tolong aku, Jia Xiao. Aku sama sekali tak akan menolongmu. Aku hanya, kau benar-benar pembunuh yang kabur di sampingku. Cepat, bawa dia pergi. Bawa dia. Jangan Jia Xiao. Kakak, terima kasih. Menjaga kebenaran adalah tanggung jawab semua orang.
Mau bukti lainnya? Misalnya, seperti dirimu. Aku tak tahan dengan orang biasa ini lagi. Fei, kenapa tak kau pekatnya Cedra? Kau memaksaku putus denganmu? Fei, kenapa tidak cepat-cepat kau pecat dia? Apa kau memaksaku untuk putus denganmu? Kamu dipecat, pergi sendiri. Pergi sana. Sudah kubilang berkali-kali. Mengerti statusmu. Tapi kotak mo d'Angar Nazia. Harus bikin Jie Xiao marah? Bagaimana kalau Jamara? Dia bisa sembunyikan pembunuh di sekitarnya. Bisa dibayangkan, dia juga bukan orang baik. Jika tak kuungkap sifat aslinya hari ini, korbannya nanti akan kau. Mengerti? Sudah, jangan ikut campur urusanku. Aku tahu kau sangat menyukaiku. Tapi jangan lakukan dengan cara begini, mencela orang yang kusukai. Dunia kalian sangat berbeda. Bagaimana pan? Akuta kakan suka padamu. Beda jauh antara aku dan dia. Kau tak akan suka padaku. Menurutmu bagaimana? Kau bodoh sampai tak tahu jati dirimu. Aku tahu siapa diriku. Sudala, kukup. Pergi sendiri. Jangan menyesal nanti. Apa aku akan menyesal mengusir pengawal orang tak penting? Kau pikir diri ini siapa? Sok suci benar. Berani menghina aku. Keluarga Shangguan akan membunuhmu cepat atau lambat. Tempat tuan muda. Bisa perintahkan untuk blokir dia. Ya, Jie Xiao. Hina aku. Kuberikan kau mati kelaparan di Jiangzhou. Kalau bukan karena balas budi tahun lalu, mengapa aku peduli orang kecil sepertimu? Tapi memang karena kebaikanmu memberiku makan dulu. Makanya aku kerja keras kemudian. Hingga jadi Godfather Justice League. Akan kubalas kebaikan ini. Jangan bergerak. Nona, orangnya sudah dibawa ke sini. Apa pekerjaanmu? Nyonya kita sangat penyayang. Nyonya Anda. Saya Pak? Sudah, jangan bicara omong kosong. Peluru tidak pandang bulu. Mungkinkah dari klub balas dendamnya? Ayo lihat apa maunya. Ayo pergi. Bawa ini. Nyonya sudah dibawa. Tuan. Baik. Lepaskan penutup matamu. Wanita ini sangat cantik. Bahkan dengan wajah tertutup, masih bisa merasakan aura tak terbatas yang terpancar darinya. Tahukah kamu untuk apa aku datang? Baunya harum sekali. Berani mengganggu nyonyaku. Kamu ingin mati? Berani mengganggu nonaku? Komo mati? Jika kau membunuhku, tahu kenapa aku datang ke sini? Zi Munder. Baik, Nyonya. Anggap serius percakapan ini, atau kau bisa mati lebih cepat. Baik, mari kita bicara. Orang jujur tak bicara berbelit. Jadi bawahanku. Jadi orangmu? Maksudmu apa? Jadi mata-mata di keluargahan. Mata-mata di keluargahan? Kenapa kau benci keluargahan? Ya, Kebencian macam apa? bukan urusanmu. Bilang saja mau atau tidak. Jika mau, kita bicara syarat. Sebutkan dulu syaratnya. Lihat apakah bisa memuaskanku. 3 hari sebagai mata-mata. Hadiah Juton. APA? Cuma 3 hari? Ya, 3 hari lagi. Semua berakhir. Tak perlu lakukan apapun. Sepertinya, kau mau ganggu pernikahan Han Fei dan Shangguan Jie? Lepaskan dendamu. Cerdas. Kita bisa bekerja sama. Balas dendam di zaman ini. Organisasi terbesar setelah Justice League. Mereka sangat berkuasa. Sulit menghadapi keluarga Han. Lebih baik aku setuju saja. Lihat apa rencananya. Maka kerja sama kita lancar. Bijaksana. Zi beri uang dan nomorku. Baik. Dapat bayaran. Mulai hari ini, laporkan semua soal keluarga Han. Di hari pernikahan Han Fei, kau yang jadi dalang. Ikuti perintahku. Baik.
Ini kontak wanita yang dimaksud. Kalau begitu saya pergi. Ingat, jangan main licik. Kalau tidak, pernikahan Han Fei jadi hari kematianmu. Tunang, tidak ada masalah. Oke, paham. Kau telah menghina keluarga Zhangguan. Diblokir di seluruh kota. Kenapa kau kembali? Ajak aku masuk dan duduk. Mungkin ada kabar baik. Ikut aku. Bilang saja maksudmu. Aku mungkin harus tetap menemani nona itu. Menjadi pengawalnya. Jangan berhayal. Kau sudah menghina keluarga Shangguan. 4 keluarga besar sepakat memutus mata pencaharian. Siapa berani membantumu? Itu artinya melawan Shangguan dan 4 keluarga besar. Sebaiknya kau lihat ini dulu. Wang, apa kau sudah gila? Kau mau menyogokku dengan uang ini? Aku tidak menyogok dengan uang ini, tapi seseorang mencoba menyogokku dengan uang ini. Maksudmu apa? Ada yang ingin bertindak pada keluarga Han. Kupikir aku akan tetap jadi pengawal keluarga Han. Mencoba menyogokku dengan uang ini. Untuk cari mata-mata mereka. Apa kau yakin? Siapa? Jika tebakanku benar, pasti komunitas balas dendam. Apa? Komunitas balas dendam. Setelah 3 hari, mereka rencanakan serangan di hari pernikahan putrimu. Akan menghancurkan keluarga Han. Aku juga dapat kabar. Tahu kenapa? Kutanya tapi dia tak mau bicara. Hanya tahu, mereka pegang wanita bercadar. Dia dan keluarga Hanmu, seperti ada dendam tak terampuni. Tembakan ini, dia dan keluarga Hanmu hanya satu yang selamat. Bisa kujaga kau di kediaman Han, tapi penuhi 2 syaratku. Silakan. Laporkan kabar dari pihak lawan kapan saja. Jadi mata-mataku. Kedua, jangan dekati putriku. Putriku ditakdirkan jadi Phoenix di 9 langit. Kau tak layak. Suatu hari kau akan tahu siapa penguasa sejati 9 langit. Ku bantu keluarga Han, hanya untuk balas budi. Apa? Sur Udia ikut Kulaji? Ikut aku. Oh, benarkah? Pasti tak salah. Tapi Jie Xiao sudah satukan 4 klan. Bersia Padang Dia. Balas dendam jadi Muzong bersama kami dan keluarga Shangguan. Sebelum bertempur, Jie Xiao pasti mengerti. Nanti ku sampaikan padanya. Aigreco. Ada yang bisa saya bantu? Siapa kamu sebenarnya? Aku bukan siapa-siapa. Hanya pengawalmu. Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau pikir aku ini bodoh? Ko s'engagea Sekali Mangikutiku. Beraninya kau bilang kau tak punya motif? Motifku sudah kukatakan padamu, hanya untuk menikahimu sebagai balasan. Membalas budi. Menikaiku? Apa maksudmu? Kau ingat 16 tahun yang lalu? Di depan kedai bakpao di kota kecil, seorang anak kecil kelaparan dan mencuri bakpao. Lalu ketahuan pemiliknya, kau menyelamatkanku. Apa? Kau sedang menulis novel? Mungkin kau lupa, tapi kehangatan saat itu selalu menginspirasiku. Baiklah, aku menemukan foto ini yang terjatuh darimu waktu itu. Kalau tidak, aku tak akan bisa menemukanmu. Bukankah ini saudari kembarku yang jatuh dari tebing? Ternyata dia mencarinya untuk membalas budi. Orang ini punya keahlian yang bisa dimanfaatkan. Oh, jadi itu kau? Aku ingat sekarang. Akhirnya kau ingat, itu hanya usaha kecil dariku saat itu. Tak kusangka kau mengingatnya begitu lama. Aku bisa menerima rasa terima kasihmu. Aku juga bisa menerima kau di sisiku untuk melindungiku. Tapi kau tetap tak bisa menikahiku. Biar ku ingatkan kau. Shangguan Jie itu benar-benar orang jahat. Aku juga punya banyak bukti bahwa dia jahat. Bekla, Jika Kuanjin Mangikutiku. Pahami identitasmu. Bantuku lenyapkan perkumpulan balas dendam di hari pernikahanku. Untuk urusan lainnya, jangan dipikirkan. Setelah 3 hari, di hari pernikahanmu, aku membasmi klub dendam untukmu. Akan kubalas budimu. Setelah ini, kita sudah tidak ada hubungan. Jangan Kumaondo, Buktikan.
Kau bisa jadi orang paling bahagia sedunia, tapi kau tak sanggup atasi kekayaan melimpah ini sendiri. Kalau gitu bukan urusanku lagi. Tuan Zhang mengirim sepasang Yurui. Semoga pernikahan Tuan Shangguan dan Nona Han bahagia. Harmony abadi. Tuan Wang mengirim peta. King Ming Shanghe. Cepat dikaruniai anak. Halo. Sudah mulai pernikahan Han Fei? Masih persiapan. Mulai sekarang, bagaimana progresnya? Pengamanan hotel 20 orang. Hampir 100 penjaga ahli dari keluarga Han dan Shangguan. Para selebriti Jiangshou berkumpul. Daiklelingi Pengguo. Kau bisa putuskan sendiri. Jangan tekat. Mereka hanya sama Kessel. Kau cukup ikuti Han Fei. Patuhi perintahku. Jangan takut, mereka cuma semut. Ikuti saja Han Fei, lalu patuhi perintahku. Baik, aku tunggu. Segera panggil 4 Raja Langit dari Perkumpulan Dendam, 8 Raja Kong, 3 Belas Taibao, 3,000 pembunuh bayaran. Lakukan penyergapan di dekat Hotel Century Zunhao. Ikuti perintahku. Ayahanda tercinta. Adikku tersayang. Permainan Minarik akan segera dimulai. Ziai. Nyonya. Berangkat ke Hotel Century Zunhao sekarang. Siap. Selamat datang para tamu undangan. Mari persilakan pengantin naik ke panggung. Halo. Apakah bahan sudah dikirim ke sini? Segera tiba. Oak. Shuangguji brengsek. Bagaimanapun, aku takkan biarkan dia merusakmu. Pengantin pria, mau miskin atau kaya, sehat atau sakit, apakah Anda bersedia menikahinya, mendampingi seumur hidup, hingga tua bersama? Saya bersedia. Bagaimana dengan pengantin wanita? Saya bersedia. Tuan Qian, ini informasi yang Anda minta. Tuan Qian, ini informasi yang Anda minta. Semua ada di sini. Ini hanya sebagian. Masih ada hal lebih penting yang akan datang. Kemarilah, kedua pengantin baru. Bertamu, sujud kepada langit dan bumi. Tunggu sebentar. Jinlong, apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh menikahi Shangguan Jia. Apa yang terjadi? Ada masalah APA? Qinlong, sudah kuperingatkan, kau boleh jadi anjing di sampingku. Tapi Jean Bodo. Jangan banyak mikir. Jangan sentuh batas toleransiku. Kau ingin mati? Kalau bukan karena ingin balas budi, aku malas peduli padamu. Kau boleh saja bodoh, tapi aku tak bisa lihat kau jatuh ke jurang. Dia benar-benar brengsek. Dia tidak layak menikahi Han Fei sama sekali. Jadi hari ini pernikahan ini kubatalkan. Siapa? Bocah kurang ajar. Karena mertuaku yang memohon untukmu. Sudah ku beri keringanan. Kenapa masih belum sadar juga? Datang ke pernikahanku dan ngomong sembarangan. Tidak terhoka kara kijem keluarga Shangguan? Shangguan Jia, kau sudah banyak berbuat jahat. Hari ini, saatnya kau menghadapi keadilan. Mengapa tidak tunjukkan wajah aslimu pada semua? Lihatlah ke sini, semuanya. Ini, berisi kenayan memalukan Shangguan Jia. Ada yang mau lihat? Flash disk ini, berisi banyak skandal masa lalu Shangguan Jia. Ada yang mau lihat? Aku mau lihat. Kacari mati. Semua ingin lihat, oke? Hari ini aku akan buka matamu. Dragon Sparrow, Ya. bawa komputer ke sini. Segera kirim komputer ke sini. Qinlong, kau sudah cukup membuat masalah? Tenang, setelah nonton kau akan paham. Berhenti sok suci, kau hanya membuatku semakin jijik. Ayah, cepat usir dia. Qinlong. Apa yang kau lakukan? Ini menyangkut hidup mati keluarga Han. Percaya padaku, tak mungkin salah. Aku khawatir kau akan kena masalah.
Tak akan sanggup tanggung akibatnya. Belum ada yang tak bisa kuhadapi. Kalokin ini, perlihatkan ke semua. Ya. Bagaimana dengan adegan berikutnya? Mungkin ini agak tidak pantas. Biarkan semua memikirkannya. Selanjutnya, Ya. tak perlu melihat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pasti semua bisa menebak. Perlukah kuperagakan semuanya? Dari mana kau dapat ini? Kekuatanku di luar imajinasimu. Bisa kujelaskan lebih detail. Sejak dewasa, 6 tahun ini, kau sudah tidur dengan lebih dari 2000 wanita. Rata-rata satu setiap 2 hari, tapi harus kukatakan, ginjalmu masih baik, hanya karaktermu yang buruk. Cukup, Kinlong. Sudah kularang buat masalah. Kau keterlaluan. Apa aku sakit? Ada apa denganmu? Akan kubantu ungkap wajah aslinya. Kau bilang aku keterlaluan? Tak peduli kau ungkap. Tahukah kau dia punya uang untuk jadi playboy? Lebih baik daripada kau miskin dan tak dilirik wanita. Tak kusangka nilaimu begitu menyimpang. Nilai saku menyimpang? Tak bisakah kau lihat realita? Tidakkah kau dengar? Lebih baik menangis di BMW daripada tertawa di sepeda? Salah menilaimu. Perlukah penilaianmu? Kinlong, Kelua. Tak punya apa-apa tapi masih berhayal. Kau bilang aku tak punya dan berhayal? Bisa kuperlihatkan satu identitas yang akan membuatmu merunduk. Aku bisa dengan santai menunjukkan salah satu identitasku, dan itu akan membuatmu merendah sampai harus menengadah padaku. Aku benar-benar merendahkan diri. Ini benar-benar gila. Aku wakil presiden grup Han. Sedangkan kau hanya pengawalku. Haruskah aku merendahkan diri padamu? Kau benar-benar memyakin. Kalau tidak bisa dapat wanita, kau akan mengumbar omong kosong. Seolah kau punya banyak identitas. Apa maksudmu? Selain jadi pengawal grup Han, kau juga tukang bersih terkenal di Jiangzhou? Atau pengemis veteran di jalanan? Ya? Separuh benar. Aku memang punya identitas lain sebagai pengemis veteran. Karena aku punya gelar Raja Pengemis. Apa? Dia Raja Pengemis. Bukankah itu pemimpin terkuat geng pengemis setelah Hong Qigong? Kakak, aku sudah muak denganmu. Mana pengawalnya? Buang anjing hila ini dari sini. Aku ingin lihat siapa berani menyentuhku. Beraninya kau, seorang wanita, membelanya, keluarga Shangguan. Memang ada wanita bodoh yang rela pertaruhkan nyawa untuk pria ini. Kurasa kau cukup cantik. Nanti, bisa kutangkap dan kukurung dalam sangkar. Biarkan kau mati seperti hewan peliharaan. Beraninya kau pukul aku? Beraninya kau pukul aku? Panggil orang ke sini. Buka pakaiannya di depan umum. Aku ingin dia dipermalukan dan dibiarkan mati. Beraninya kau pukul aku? Beraninya kau pukul aku? Sialan. Ayo ada yang kesini. Lepaskan pakaiannya di depan umum. Akan kubuat dia malu sendiri sampai mati. Tuan Chin, bolehkah saya membantai? Jika orang tak menggangguku, aku tak akan mengusik mereka. Tapi jika mereka menggangguku, aku pasti bertindak tegas. Mari bertindak tanpa ampun. Baik. Kenapa kalian diam saja? Serang mereka. Hei, tunggu dulu. Aya, Jeonggang allongi Mereka-Lagi. Kalau bukan karena campur tanganmu dulu, tak akan ada kekacauan hari ini. Benar, Paman Han. Kalau bukan karena kebaikanmu, sudah kubekuk dia di seluruh Jiangzhou. Informan melapor perkumpulan balas dendam betal. Dia titik lemah lawan. Kita bisa manfaatkan dia. Kenapa tidak kita serang balik? Jadi, baiklah, aku ikuti saranmu. Biarkan dia untuk sementara. Kalian mundur. Aya, Lepaskan saja. Masih banyak urusan penting saat ini. Hampir selesai.
Nah, aku pertaruhkan nyawa untuk ini. Jangan kecewakan aku nanti. Sudah kukatakan aku berutang budi pada keluarga Han. Akan kubalas apapun yang terjadi. Lalu apa yang kau mau aku lakukan? Ikuti instruksi pihak lawan. Pakai ini untuk menaklukkan perkumpulan balas dendam. Lalu rebut aset lawan secara tak terduga. Maka tugasmu selesai. Ikuti instruksi pihak lawan. Sandera aku dan menyerah ke komunitas dendam. Lalu kendalikan pemimpin mereka secara tiba-tiba. Tugasmu selesai. Ok. Baik, sekarang sudah aman. Pernikahan akan berlangsung seperti biasa. Ingat itu, ini terakhir kalinya. Yang terjadi tadi hanyalah selingan. Pernikahan kita akan tetap dilaksanakan. Tuan Qin, Apaseya rue Perintakan Basmi Keluarga Shanguan? Tidak perlu. Hari ini medan perang. Yang pantas mati akan tewas di sini. Ya, ini adalah sungkem pertama pada langit dan bumi. Tak perlu bersujud. Sepertinya komunitas dendam. Apa itu komunitas dendam? Kelompok yang dipimpin Raja Kegelapan. Komunitas dendam yang hanya kalah dari Liga Keadilan. Akhirnya mereka datang. Mereka datang untuk mencari kemation. Apa yang akan kau lakukan? Hei, biarkan mereka mendekat. Teman-teman dari komunitas balas dendam. Apa yang membawamu ke pernikahan keluarga Shangguan? Aku mencari mereka. Ini bukan urusanmu. Kurang ajar. Meski komunitas balas dendammu kuat, keluarga Shangguan juga penguasa di Jiangsu. Mana mungkin kami bayarkan kau semena-mena di sini? Lagi pula, ini mungkin bukan komunitas asli. Orang sekarang tak punya kemampuan sendiri. Suka menakuti pakai nama orang lain. Han Zicheng, ketua keluarga Han di Jiangsu. Ya, benar. Kaulah yang kucari. Langsung saja, apa maksudmu? Meski keluarga Han di Jiangsu kecil, tapi kami tak gentar menghadapi ancaman. Aku tak takut dengan komunitas balas dendammu. Kalau begitu, mari kita bicara. TAPI. Aku tak suka caramu berbicara sombong. Kalau bicara denganku, caranya harus kubah. Oh ya? Cara seperti apa? Bicara sambil berlutut. Wahaha, aku Han Zicheng, orang terhormat. Kau siapa sampai berani? Pantaskah aku berlutut untukmu? Kokuma Panchku Yang Sambuni, Tak Berani Tunjukan Jati Diri, Tapi Berani Mangako di sini. Kau anggap aku tak layak? Apa kualifikasi yang kau punya? Akan kutunjukkan. Agen bawah tanah, sekarang bisa bertindak. Sayau, berani, kau khianati kami. Sudah kukatakan tak ada yang bisa kau lakukan. Oh, rupanya kau dari perkumpulan balas dendam. Siapa aku tidak penting. Yang penting, kau akan hancur di sini hari ini. Hebat sekali. Bawa Han Zicheng ke hadapanku. Suruh dia berlutut untukku. Tak pernah terbayang olehku. Tuan Han yang perkasa. Ini akan jadi jalan buntu. Kini aku di tanganmu. Kau bisa cerita sekarang. Dendam APA yang kau punya pada keluarga Han, kau berani datang ke sini. Aku bingung sampai mati. Aku suka saat kau bicara sambil berlutut. Lututlah. Lutut kau. Aku berlutut. Ayah. Kuperingatkan kau. Keluarga Han juga Kaya dan Berkuasa di Jiangsu. Kini kau bakal bersekutu dengan keluarga Shanguan. Gabung kekuatan jadi semakin kuat. Jika kau berani sentuh ayahku, akan kulakukan segalanya sampai kau mati tak dikubur. Kau sangat baik pada ayahmu. Lalu kenapa kau tega mencoba bunuh ibumu sendiri? Apa? Apa omong kosong yang kau bicarakan ini? Kaulah yang membunuh ibumu sendiri. Tampaknya kau masih suka berpura-pura mulia, layaknya nona bangsawan, dan tak mau mengakui kau berhati kejam, bahwa kau tega membunuh ibumu sendiri. Kuperingatkan kau. Shanguan menyebar fitnah di sini. Dan merusak reputasiku. Seluruh Jiangsu tahu fakta itu. Ibuku meninggal karena kecelakaan.
Tak ada hubungannya denganku. Apapun dendammu pada keluarga Han, datanglah padaku malam ini. Jangan fitnah putriku. Kalian berdua memang mesra sebagai ayah anak. Sayangnya apapun upayamu hari ini, kau tak bisa lindungi putri kesayanganmu. Siapapun kau ini, Le Pascan Ayaku Segera. atau kupanggil satpam untuk menahanmu. Kau mau panggil satpam untuk menangkapku? Lalu Apakalo Kubolkan. Kau kira aku tak berani? Silahkan. Nanti kutunjukkan sesuatu. Zi. Ya, Nona. Ambilkan foto itu. Baik. Semua, lihat ini. Dalam foto ini, ada seorang anak perempuan yang mendorong ibunya sendiri dari tebing. Perhatikan baik-baik. Siapakah pembunuh dalam foto ini? Kurasa wajahnya persis Nona Han. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan kamu. Cekat APA. Aku ini baik hati. Kau tega menjebakku. Mana mungkin tak takut? Aku yang jebak? Lihat isi foto ini. Setengah tubuh ibunya terlempar dari tebing. Tangan putrinya masih menggantung. Kukup. Jangan fitnah aku. Banyak orang mirip di dunia ini. Orang ini cuma mirip aku. Bagaimana bisa kau bilang itu aku? Benar. Aku percaya istriku. Pasti bukan dia di foto itu. Benarkah? Sayan, Koperkaya. Tentu, sayang. Aku yakin padamu. Seperti kita tahu. Berkumpulan dendam itu keji dan kotor. Soal menjebak orang lebih mudah lagi. Belum lagi, aku bisa temukan kelemahanmu. Benarka. Sayan. Kau sudah temukan kelemahannya? Tentu. Bongkar segera. Tampar Mukanya. Nona, permisi. Foto ini milikmu? Ya, benar. Ada masalah APA? Mau kutanya sesuatu. Jika benar pembunuhan anak ke ibu saat kejadian, apa pembunuh mengundangmu memotret? Oh, aku paham. Dia menyuruh orang berpose, lalu difoto untuk menjebakku. Dendamnya sangat keji. Han Fei, kau tak sadar perbuatanmu? Perlu bukti lebih? Bukti Lagi. Baiklah, buktimu tak akan mempan. Baik. Akan kubongkar wajah paling ganas dan terkutukmu ke seluruh dunia. Biarkan semua orang melihat wajah burukmu itu. Zi, putar videonya langsung. Putar video di layar besar. Semuanya, perhatikan baik-baik. Pertunjukan menarik segera dimulai. Mari kita lihat siapa sebenarnya Nona Han, wanita tercantik di Jiangzhou ini. Nona Han. Seperti apa sosoknya sebenarnya? Mama. Feye, ada apa? Kamu ada waktu hari ini? Ada keperluan apa? Aku ingin mendaki gunung, tapi tak ada yang menemani. Bisa ikut denganku? Tentu saja, anakku ingin mendaki gunung. Pasti kuantar. Ayo cepat berangkat. Tunggu sebentar, Ma, aku harus ganti baju dulu. Akhirnya kita sampai di puncak. Segar sekali. Ma. Apa Mama lelah? Tak apa. Lihat pemandangannya indah sekali. Sungguh menakjubkan. Ma, sini. Berdiri di situ. Aku akan foto Mama. Sudahlah. Mama tidak suka difoto. Ah, Mama kuno sekali. Mumpung di sini, harus ada kenang-kenangan dong. Cepat, sana. Aku foto Mama dulu. Nanti Mama foto aku. Baik. Sudah bagus? Ah, kamu ini, geser sedikit ke sana, mundur dikit. Oh. Mundur lagi dikit, mundur lagi sedikit. Sudah. Bagaimana sekarang? Yah, belum juga. Ah, dasar kamu. Perji Keneraka. Perji Sana Keneraka. Kau pikir aku mau mendaki bersamamu dan memotretmu? Mimpi saja siang bolong. Kau lihat itu? Nona Han. Masih kau tuduh aku menyuruh orang palsukan foto ini? Aku tidak. Bukan aku, juga bukanku. Bukan kau. Lalu siapa? Tanya saksi di sini. Bukankah adegan pertama di depan gerbang kediaman Han?
Feifei, ada apa ini? Ibumu tidak jatuh karena kecelakaan. Kau yang mendorongnya. Tidak, bukan aku. Kau masih tak mau mengaku? Harus kupanggil polisi untuk mengamankan bukti? Koinicia pas sebenarnya? Kenapa kau un jean mon slakeku? Aku tak punya dendam padamu. Berlutut, baru ku beritahu. Konyol. Aku putri sulung keluarga Han, istri keluarga Shangguan. Berani-beraninya si hina sepertimu suruh aku berlutut? Kira kau siapa? Benar. Jangan hiraukan dia. Bahkan jika kau benar membunuh, lalu keluarga Shangguan bisa tutupi ini untukmu. Jangan coba ancam wanitaku dengan hal ini. Keluarga Shangguan benar-benar sewenang-wenang. Bahkan pembunuhan bisa diatur? Benar. Kau kira ini Jiangzhou? Tidak pernah dengar peribahasa ini? Jiangzhou kacau atau tidak? Keluarga Shangguan yang berkuasa. Baiklah, kau ingin bersaing denganku. Hari ini kita adu kemampuan. Lihat hasilnya. Siapa yang mau mematahkan kakinya untukku? Suruh dia berlutut di hadapanku. Aku yang akan melakukannya. Pengawal, lindungi aku. Sayang, jangan takut. Kekaziku, wanita itu mangginaku. Bunu dia un tuku. Tenang, di wilayah Jiangzhou ini. Meski dia naga sekalipun, harus tunduk padaku. Bertindak sekarang. Jangan mendekat. Ayahku akan membunuhmu. Sanggup. Keluarga Shangguan hanyalah semut tak berarti. Nona, bagaimana harus menghadapi mereka? Patahkan salah satu kakinya. Buat dia berbicara sambil berlutut dengan kaki satunya. Baik. Paman Han, agen penyamaran, agen penyamaran, agen penyamaran, agen rahasia. Agen penyamaran. Kenapa belum bertindak juga? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Nona. Apa kau tahu yang kau lakukan? Kau pikir agen rahasiamu akan menuruti perintahmu dan menghancurkan keluarga Han kami? Kau pakai trik luka palsu. Ya, kami akan balikan trikmu. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Sudah kuselidiki. Kau tak ada hubungan dengan keluarga Han. Kamu masuk dengan melamar pekerjaan. Keluarga Han hanya bayarmu 30.000 yuan setahun. Tapi ku bayar 1 juta yuan sekaligus. Masih mau bodoh? Mengkhianatiku demi keluarga Han? Tapi hidup selalu ada kejutan. Aku berhutang budi pada keluarga Han. Dan ini tak bisa dilunasi dengan uang. Lihat, keluarga Han tak segempeng itu tidak klukken. Lepaskan nona muda kami sekarang, atau kalian mati. Sudah begani masih sak berkuasa. Sekarang suruh anak buahmu menyerah. Atau kubunuh kau. Lebih baik mati daripada hidup pengecut. Masih mau membunuhku? Kubunuh dulu kau. Kamu, lepaskan suamiku sekarang juga. Kalau tidak, kubunuh kau. Guru. Ziai. Lepaskan dia dulu. Lepaskan nona kami sekarang. Atau kalian semua akan mati. Haha. Jangan terburu-buru membunuh. Permainan baru saja dimulai. Sekarang kau bisa memberitahuku. Dengan apa yang kau punya terhadap keluarga Han? Hans Hishen. Bertahun lalu, kau kejar dan bunuh istri serta putrinya. Masih ingat kejadian saat kau jatuhkan mereka dari tebing? Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau tahu itu? Siapa lagi yang bisa aku ini? Malam itu saat kau pimpin orang untuk mengejarku. Sudah bertahun-tahun lamanya. Tak akan kulupakan. Mustahil. Jangan kau ini. Kau adalah Yao. Akhirnya kau ingat. Mustahil. Diatak maintien saudariku.
Mustahil. Sungguh mustahil. Lalu bagaimana kau selamat jatuh dari tebing tinggi itu? Kau pasti penipu. Kau penipu. Aku penipu? Mau ku beritahu semua orang di depan umum. Rahasia mengapa kau kejar dan bunuh aku? Apa? Han Zicheng bunuh putrinya sendiri? Itu tak mungkin, bukan? Tak pernah ku dengar Han Zicheng punya 2 putri. Jangan bicara ngawur. Kau jatuh dari tebing sendiri. Aku tidak membunuhmu. Aku jatuh dari tebing sendiri. Menurutmu aku mau terjun dari tebing sendiri? Apa ada yang percaya? Kenapa tidak percaya? Dulu ibumu mencuri barang keluarga, lalu membawamu kabur. Dia terjatuh dari tebing saat panik. Waktu itu aku turun tebing mencari kalian, tapi tidak menemukan jenazah. Jadi kalian masih hidup. Hans Hishen. Kau benar-benar hina. Bohong pentak malu. Ibuku mencuri barang keluarga. Dari mana kau tahu dia jatuh dari tebing? Tidak bol dengadari, orang lain. Benar. Dan juga, Beranti fitna Aya. setelah kejadianmu, Aya Yang Paling Sedi. dia sampai menangis. Kalian memang mesra sebagai ayah anak. Pantasan mau ambil sumsumku untuk selamatkan nyawamu. Kau tega korbankan nyawa orang demi diri sendiri. Kau benar-benar yo-yo. Masih ragu sekarang? Mau mengaku salah di depan umum? Kesalahan apa yang harus kuaku? Kalian jatuh dari tebing sendiri. Aku tidak mendorongmu. Kau tak mendorongku dengan tanganmu sendiri. Tapi jika bukan karena kau mau ambil sumsumku untuk obati dia. Memaksa ibuku bawa aku kabur. Mengejar dan membunuh kami. Memaksa kami jatuh dari tebing. Ini tak ada hubungannya denganku. Dulu Fei Fei kena leukemia. Hanya dengan sumsum yang cocok dia bisa selamat. Hanya sumsummu yang cocok. Seluruh keluarga suka Fei Fei. Mereka anggap Fei Fei pintar bisa membawa kejayaan keluarga. Jadi kau korbankan kebahagiaanku. Nyawaku. Ini takdirmu. Jangan salahkan orang lain. Seperti hari ini, kau jatuh ke tanganku lagi. Ani takdir. Ini takdirmu. Jangan salahkan orang lain. Seperti hari ini, kau jatuh ke tanganku lagi. Ani takdir. Terjebak di tanganmu. Apa kau yakin bisa membunuhku? Kau sudah di ujung pisauku. Masa aku tak bisa membunuhmu? Tapi aku merasa bersalah atas kejadian dulu, walau tak ada bukti untuk menyalahkanku. Memang itu kesalahanku. Hari ini, asal kau akui kesalahanmu, dan lepaskan dendam pada keluarga Han, aku bisa menyelamatkanmu. Tidak, kita tak boleh melepaskannya. Kenapa? Aya. Tak pernah dengar peribahasa melepaskan harimau ke gunung? Dia datang hari ini. Pasti ingin menghancurkan keluarga Han. Hari ini, di tempat ini situasi hidup mati. Kita tak boleh melepaskannya. Kenapa dia kejam sekali? Dia sangat berbeda dari gadis baik hati waktu kecil dulu. Dia dan komunitas dendam seperti kembar. Mungkinkah? Benar. Kita tak boleh lepaskan dia. Dia anggota komunitas dendam. Jika dilipas, dendam tak akan berhenti. Masuk akal. Takdir sering mempermainkan manusia. Berarti bukan salahku. Kenapa belum bertindak? Tunggu. Apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Aku ingin memastikannya. Apa itu? Aku selalu mengira. Gadis kecil yang dulu membelikanku baozi adalah dia. Dia bilang tidak ingat. Kukira dia hanya lupa. Hingga kini baru kusadari. Dia ternyata punya saudara kembar. Sekarang aku hanya ingin tahu. Siapakah sebenarnya gadis kecil itu dulu? Itu memang Fei Fei. Dia benar-benar lupa. Fei Fei. Coba pikirkan lagi baik-baik. Aku. Aku ingat sekarang. Kau ingat? Kalau begitu ingat-ingat lagi. Dalam keadaan seperti apa dulu, kau membelikanku baozi? Siapa yang bisa ingat jelas? Aku hanya ingat waktu itu kau kelaparan. Jadi kubelikan kau baozi. Omong kosong. Lalu kau ingat. Apa tentang membeli baozi? Aku tak paham maksudmu. Lihat, dia penipu. Dia tak tahu apa-apa. Waktu itu kau masih kecil. Kau bersama ayahmu. Kau membeli banyak baozi untuk anak kecil. Coba ingat, apa pernah terjadi? Nah, ambil ini. Terima kasih, Paman. Cepat makan dan pulang.
Sepertinya memang pernah. APA, anak itu kau? Ya, akulah anak itu dulu. Jangan percaya dia. Diania, un jeune comme les Pascania. Dia berpura-pura. Diam. Kalau begitu ingat lagi. Dalam keadaan seperti apa awalnya? Kau membelikanku Baozi? Kalau begitu, pikir lagi. Dalam keadaan apa? Kamu akan membelikanku Baozi. Sepertinya kamu sedang lapar. Ambil sendiri baozinya. Lalu dia ketahuan sama bos. Kebetulan aku lewat. Suruh papaku ambil uang beliin kamu baozi. Ternyata kamu. Benar itu kamu? Yang dulu beliin aku Baozi. Gadis kecil yang menghangatkanku bertahun-tahun ini ternyata kamu. Aku hampir menembakmu. Hampir melakukan kesalahan besar. Jadi, kamu kira Han Fei bantu karena balas budi? Jadi bantu mereka menyakitiku. Ya, aku salah sangka dia adalah kamu. Menerima sifat buruknya, aku ingin balas budi. Tak Kizanka. Gadis kecil pemberi Baozi itu ternyata kamu. Kalau gitu sekarang berdiri di pihakku. Keluarga Han kaya tapi kejam. Wajah buruk rupa. Aku kesini untuk membereskan mereka. Kukira kamu punya bodyguard kecil. Kamu terlalu sombong dan tak tahu diri. Bodyguard Kessel. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kekuatan bodyguard kecil yang kamu sebut ini, tak akan pernah kamu raih seumur hidup. Bodyguard kecilmu yang gajinya cuma beberapa ribu. Bicara soal energi padaku. Bicara tentang energi. Harus suamiku. Putra besar keluarga Shangguan. Tampan dan kaya. Sayang, gunakan kekuatan keluarga Shangguanmu. Hancurkan mereka, tundukkan. Berani melawan Shangguan di sisi dinasti Jiang. Mereka takkan keluar hidup-hidup dari sini. Aku akan telepon ayahku sekarang. Biarkan mereka rasakan kekuatan Shangguan. Aku di sini, jangan telepon. Aku di sini, jangan telepon. Ayah, akhirnya kau datang. Ada yang berani pukul aku. Bantu aku balas dendam. Siapa yang berani makan-makan? Berani pukul anakku Shangguan Feilong? Itu dia, dan dia juga. Siapa mereka? Satu anggota perkumpulan balas dendam. Satunya cuma pengawal keluarga Han. Apa? Penggul keluarga Han berani pukul anakku? Han Zicheng mau hancurkan semuanya. Wan Shangguan, ini bukan seperti ITU. Aku datang bantu Anda. Aku juga korban. Ini bukan kesalahan Paman Han. Semua salah pengawalnya. Hancur sendiri. Dia mau kejar aku. Kutolak mentah-mentah. Dia jadi marah. Selalu mikir yang enggak-enggak. Aku mengejarmu. Sebelum ngomong begitu, coba lihat diri sendiri dulu. Kalau tidak, kukira kau masih gadis baik yang kasih aku bakpao. Orang sepertimu, aku malas lihat sekalipun. Kau pikir dirimu istimewa? Dasar lelaki tak berperasaan. Aku jomblo tapi takkan remehkan dia. Matilah kau sendiri. Dia takkan mati sendiri. Dia yang pukul anakku. Hari, ini kebunuh dia. Si Elam. Ya. Patahkan kakinya untukku. Sujud di hadapanku. Patahkan kakinya untukku. Berlutut di hadapanku. Ya. Haha. Biarkan seorang wanita lemah menggelanji lengan kanan keluarga Shangguan. Ahli kelas berat. Oh, itu konyol. Dia tak menyadari. Keluarga Shangguan telah mencapai terobosan. Tangan elang terbang padanya. Kau pikir balas dendam masih seperti dulu? Tapi tak kusangka 30 tahun hedong, 30 tahun heksi. Kini jelarangku membangkitkan klan Shangguan. Pencuri tua Shangguan. Kau gila. Ini cuma pertarungan satu orang. Bagaimana kita tentukan hasil kekuasaan? Bagaimana?
Tak bisakah ini putuskan hasil? Baik, hari ini akan kuperlihatkan. Lihatlah seberapa kejam keluarga Shangguan. Elang terbang akan membunuhnya lagi. Jangan panik. Cuma beberapa semut. Jangan khawatir. Apa? Kau sebutku semut? Saat ku sebut kau semut, itu sudah pujian. Di alam semesta ini, keluarga kecil berani membantai, itu lelucon. Keterlaluan. Berani sombong di depan keluarga Shangguan? Hari ini akan kubunuh kau. Dan balas dendam. Berbalik dan lihatlah ini. Aksi. Omong besar. Siapa berani hancurkan kami dan pulihkan masyarakat? Bapak Godfather, Anda datang. Konon keluarga Shangguan di Jiangzhou sedang merekrut pasukan. Mereka ingin menyatukan seluruh dunia. Kau pasti bukan tandingan mereka. Dark Lord, lama tak bertemu. Ada masalah, APA? Bahkan sekarang kau pakai kursi roda. Hahaha, penyakit dan kelemahan itu hal biasa. Tak ada yang aneh dari itu. Tak aneh kau pakai kursi roda. Yang aneh adalah orang lumpuh sepertimu. Berani melawan keluarga Shangguan di Jiangzhou. Kau ingin mati? Hahaha. Bahkan berjalan pun tak bisa. Ini nasib yang lebih buruk dari mati. Ingin mati, ya? Han Zicheng, sudah kuhitung dengan jari. Keluarga Hanmu berusia ribuan tahun. Tapi akan kau hancurkan hari ini. Kau mengkhianati leluhurmu Han Xin. Hahaha. Hari ini keluarga Han dan Shangguan, beserta 4 keluarga besar Zhang, Wang, Zhao, Wu, berkumpulan balas dendamu yang merusut. Berdasar APA, kau sombong di sini? Kau tanya hak apa yang kumiliki? Siapa yang akan menangkap orang ini? Aku. Berani senebasku, kau kiri mati. Lapor ke Dark Lord, mereka sudah ditembus. Laporkan ke penguasa kegelapan, mereka sudah dimusnahkan. Biasa saja. Aku tak tahu dari mana sombongmu berasal. Kau tanya dari mana sombongku berasal? Akan kutunjukkan sesuatu yang benar-benar hebat. Kepala 4 keluarga besar, Zhang, Wang, Zhao. Ya, memberi perintah. Aktifkan semua pasukan di seluruh jaringan untuk memastikan komunitas balas dendam. Ya. Lakukan sekarang juga, lakukan. Apa? Kau kira bisa musnahkan kami hanya dengan 4 keluarga kecil di Jiangzhou? Musnahkan saja komunitas balas dendamku. Nanti akan kau saksikan sebuah keajaiban. Keluarga Shangguan sudah menyampaikan perintah. Hahaha, bagus. Nanti kita rayakan kemenangan. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, tak ada yang bisa menyentuhmu hari ini. Aku tahu kebaikanmu. Tapi hari ini situasi hidup mati. Kau tak seharusnya terlibat. Tidak. Justru saat situasi hidup mati, aku akan tetap di sisimu untuk melindungimu. Jujur saja. Aku sudah punya orang yang kusuka. Aku tak suka pria lain mendekatiku. Aku tak ingin ini pengaruhi kesetiaanku padanya. Benarkah? Siapa dia? Itu bukan urusanmu. Baik. Setelah kubantu atasi masalah ini hari ini, akan kubalas kebaikanmu yang mentraktirku. Lalu aku akan pergi. Shangguan Filong, bukankah kau suruh 4 keluarga besar di Jiangzhou musnahkan komunitas balas dendamku? You can bet it too. Mengapa tak ada reaksi sama sekali? Mungkin waktunya belum tiba. Apa? Kau mulai tak sabar menunggu? Akan kuhitung sampai 3 untukmu. 1, 2, 3. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Dia bilang komunitas balas dendammu akan hancur. Hahaha. Godfather, ada masalah APA? Dalam sekejap, komunitas balas dendamku, seluruh 36 cabang diserang. Banyak korban berjatuhan. Ini mustahil.
Ini tidak mungkin. Shengwan Failong, bagaimana kau melakukannya? Kau tidak mengerti. Bagaimana 4 keluarga kecil di Jiangzhou yang terlihat remeh? Hanya dengan satu perintah, mereka melenyapkan seluruh komunitas balas dendammu. 3 tahun lalu, keluarga terhormat Jiangzhou ingin menguasai dunia. Mereka merancang rencana rahasia. Kebetulan anehnya, keluarga Shangguan kami memiliki anak ajaib bela diri. Masuk alam misterius di usia 18. Masuk Kunlun di usia 20. Dan dikagumi seluruh dunia persilatan. Dia dijuluki Dewa Bela Diri. Hahaha, mendirikan Shangwu Hall. Dan dia kue Kiel Pensipten dan Lord Godfather. Sejak itu kekuatan keluarga Shangguan diam-diam menyebar ke seluruh dunia. Kau mengerti sekarang? Hahaha, ayah. Benarkah yang kau katakan? Apa ayah akan berbohong padamu? Kenapa aku tidak tahu hal sehebat ini? Kau selalu bikin onar di mana-mana. Bahkan di keluarga kecil Shangguan kami. Kau selalu sembrono. Jika kau tahu kakakmu Dewa Bela Diri, kau akan semakin tak terkendali. Kakakku ternyata Dewa Bela Diri. Hahaha, keluarga kami didukung Shangwu. Hahaha, luar biasa. Sungguh luar biasa. Hahaha. Sekarang kita bisa hukum semua sundal ini. Coba balas dendam jika berani. Ayo, ayo. Coba balas dendam padaku kalau berani. Ayo, ayo. Kau menganggap remeh kemampuanmu. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Cepat, Paman Shangguan. Segera habisi orang-orang ini. Aku sudah jengah dengan mereka lama sekali. Haha. Baiklah, baiklah. Karena menantuku sudah bicara, akan kuabulkan permintaanmu. Ayah, hebat sekali. Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan berbakti padamu nanti. Pangeran Kegelapan, dalam permainan ini, kau sudah kalah. Sekarang saatnya kuakhiri hidupmu. Guru Huang, penjaga dari semua keluarga besar. Mari kita bertindak bersama. Hancurkan perkumpulan balas dendam. Mulai sekarang, akulah penguasa tunggal Jiangzhou. Tunggu sebentar. Hei anak muda, apa rencanamu? Pasti dia ketakutan sekre. Dia mau minta ampun. Jangan maafkan. Sekalipun dia berlutut dan bersujud. Orang seperti ini tak mampu tapi sombong. Pantas mati. Jangan banyak mikir. Aku juga punya kejutan untuk kalian. Apa trik licikmu kali ini? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kau akan tahu. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Awasi dia baik-baik dalam wilayah kekuasaanku ini. Jangan biarkan dia kabur. Akan kupermainkan dia dengan baik. Ya, minggir-minggirlah. Kakak. Hormati pemimpin geng. Sampaikan perintah atas namaku. Kat, silakan berikan instruksi. Perintahkan semua anggota geng. Segera kepung 4 keluarga besar Shangguan, Han, Sang, Wu, Cao, dan Wang. Dan blokir semua bisnis mereka di seluruh kota. Diamond Jerdy. Nat, apa aku tidak salah dengar? Kau mau pengemis ini merebut dan menghalangi 6 keluarga bangsawan Jiangzhou? Hahaha, apa aku tidak salah lihat tadi? Tadi ada pengemis di sini. Saillant, Kotidak Salalia. Tadi memang ada beberapa pengemis. Mereka bahkan memanggilnya pemimpin geng. Apa kau kebanyakan nonton sinetron? Kumpulkan beberapa pengemis lalu bikin geng. Kau pikir dirimu Hong Qigong? Haha. Tak perlu sini seperti ini. Sebentar lagi kau akan tahu, pengemis yang kau remehkan ini akan melakukan hal yang menggemparkan. Baiklah, akan ketanggu kejutan APA. Bisa diberikan saudara pengemismu. Orang ini benar-benar buta. Dia berani menghina keluarga besar kita dengan pengemis. Saya usul kita segera bertindak membunuhnya. Sebagai peringatan untuk yang lain. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Mohon perintah dari keluarga Shangguan untuk bunuh pemimpin pengemis ini. Bunuh dia. Ini akan sangat memuaskan. Bunuh dia.
Kau terus-menerus mencari celaka. Sekarang kau telah membuat semua orang marah. Jangan salahkan aku, Neri. Aku akan menghukum matimu sekarang juga. Para kepala keluarga besar, mana para penjaga? Ya, Pinggiri, ini telah menghina keluarga bangsawan. Kita di Jiangzhou. Sekarang dengarkan perintahku. Bunuh Pinggiri ini. Ya. Dengarkan perintahku. Bunuh Pinggiri ini. Bunuh. Siapa Berani Bergerac? Coba saja. Semua anggota perkumpulan balas dendam, dengarkan. Siapa yang berani bergerak, lawan sampai mati. Jangan khawatir. Mereka tak bisa lukai aku dengan kemampuan mereka. Apa kau pikir dengan sedikit orangmu, kau bisa halangi serangan mematikan dari keluarga bangsawan kami? Bunuh. Tunggu sebentar. Aku mau angkat telepon. Hello. Apa yang kau katakan benar? Apa yang terjadi? Lebih dari 1.000 pengemis mengepung keluarga Shangguan kami. Mal, toko, dan bisnis keluarga Shangguan sudah diblokir oleh perintah rahasia. Apa? Ini, bagaimana mungkin? Tak mungkin ada sebanyak itu pengemis di Jiangzhou. Tak mungkin seperti ini. Aku jarang lihat pengemis di Jiangzhou. Benar. Apa? Keluarga Hanku juga diduduki sekelompok pengemis. Apa kau benar-benar temukan pengemis-pengemis ini? Aku tak pernah perlu dipertanyakan saat bertindak, karena ucapanku adalah hukum. Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana kau bisa kumpulkan begitu banyak pengemis? Tak perlu ditanya, tentu dengan menjelajahi jalanan, dan mengenal pengemis-pengemis itu secara perlahan. Aku ingat sekarang. Apakah kau raja pengemis yang legendaris itu? Apa itu Gai Wang? Diala Gai Wang yang menyalurkan kekayaan keluarganya untuk bantuan Canada Baratlot. Bahkan jika dia benar-benar seorang raja. Aku baru dengar dia seteguh dan seheruk saat bersama Su Gongming dulu. Aku tak pernah dengar soal kekuatan. Kau pernah dengar? Kekuatanku tidak penting. Yang penting 6 keluarga Jiangzhou, kalian sudah dihapuskan. Tak ada jalan kembali. Bagaimana kau? Kau benar-benar Tuan Gai Wang? Itu tak penting, siapapun aku. 6 keluarga kuhancurkan hanya dengan sekali jentik. Penting. Apakah Tuan Gai Wang? Ini penting. Mengapa? Karena Nyonyaku sangat mengidolakan Tuan Gai Wang. Dia bersumpah tak akan menikahi siapapun selain sang raja. Walau aku sang raja, tapi tak ada. Sendai Ryan, mengapa bersumpah menikahi pengemis? uang itu fana. Yang penting karisma. Kau kaya, tapi rela mengorbankan harta. Menyumbangkan seluruh kekayaan saat bencana barat laut. Inilah karisma sejati. Rupanya kau masih baik hati seperti dulu. Jadi, apakah benar Tuan Gai Wang? Jika palsu, gantikan. Mustahil, Diatak Minquin s'enragea. Mengapa dia jadi raja? Mangor Bancan, Artak Eluarga, un tuk Bantuan Benkana. Tapi Kenapa un tuk se culpera Kimi. Datant que Ruma Kami Jadi Pangawal. Ya, Kau baru menyesal setelah terlambat? Tuan Gai Wang, kau benar-benar Tuan Gai Wang. Gai Wang, kau benar-benar Lord Gai Wang. Kalau palsu, ganti saja. Bagus sekali. Selama ini aku terus mencarimu. Tak kusangka bertemu di sini. sepertinya ini takdirmu. Godfather. Jika kita bisa selamat hari ini, aku sendiri yang akan memimpin pernikahanmu. Lord Gai Wang, kau setuju? Aku sudah bersumpah, aku ingin menikahi cewek yang kasih aku Baozi. Karena ternyata itu aku, tentu saja. Tapi pertama, aku harus urusi si pengganggu. Bagaimana keluarga Shangguan harus hadapi ini? Ya, tak kusangka dia bisa kendalikan banyak pengemis. Kita harus cari cara. Panik apa kalian? Apa yang ditakutkan dari gerombolan pengemis? Jangan lupa keluarga Shangguan punya kartu as. Kartu as apa? Sudah kubilang sebelumnya. Putra sulungku adalah penguasa kuil atas. Bukan. God's back adalah Godfather Kiel Zeo. Apa yang bisa raja pengemis lawan dariku? Oh, iya. Aku sampai lupa ini. Kalau Dewa Perang turun tangan, kita bisa tekan Raja Pengemis. Raja Pengemis sekarang perintahkan kalian. Segera suruh gerombolan pengemismu. Cabut pembatasan 6 keluarga kaya kami. Serahkan diri padaku. Bantu aku basmi asosiasi balas dendam. Aku mungkin pertimbangkan agar Dewa Perang mengampuni nyawamu.
Kalau tidak, kau dan gerombolan pengemismu akan punah. Shangguan Qiqian. Suruh saja dia datang bunuh aku. Oke, berarti kau pilih bunuh diri. Jangan salahkan aku tak kasih kesempatan. Halo putra sulung. Geng pengemis akan hancurkan keluarga Shangguan. Cepat selamatkan ayah. Baik, ayah akan menunggumu di sana. Pengemis busuk, tunggu saja nasibmu. Saat putraku sang dewa jurus tiba, dia akan menghancurkan tulang-tulangmu. Baik, aku bisa menunggu. Tapi jika kau mau aku menunggu, ada satu syarat. Sire, APA, Kalian semua harus berlutut dan menunggu. biarin kau. Kurang ajar, berani-beraninya menyuruhku berlutut. Kau gila atau bagaimana? Kau bilang aku gila, akan kutunjukkan kegilaanku. Long K. Ya, orang-orang ini suruh mereka Samuel berlutut dan menunggu dewa jurus gadungan itu. Jangan mendekat ke sini. Pelangi dia, bunuh dia. Cepat. Dazar, Oran, Tac, Berguna. Dia. Jangan mendekat ke sini. Berlutut-là, un tucu. Aku berlutut. Berlutut-là, un tucu. Harus aku yang lakukan sendiri? Kami juga orang terpandang. Jangan kederleluan. Di depan Tuan Qin, status apa yang kalian punya? Semua Berlutu. Tuan Qin. Kau berdiri. Dulu, kau bawa putrimu. Meski putrimu yang mau belikan aku baozi, tapi akhirnya kau yang bayar. Hari ini kuanggap sebagai balas budi. Kau boleh pergi. Aku takkan membunuhmu. Kau serius? Aku selalu menepati janji. Baiklah. Berhenti di situ. Dia membiarkanmu pergi. Tapi aku tidak. Apalagi yang kau mau? Dulu, untuk obati leukemia Han Fei. Kau bahkan mau mengambil sumsum tulangku. Ibuku membawaku kabur. Tapi kau kejar kami. Hingga kami terjatuh dari tebing. Aku harus menyelesaikan ini denganmu. Sudah kukatakan pengambilan sum-sum itu adalah urusan seluruh keluarga, bukan urusanku. Setiap orang harus bertanggung jawab. Hari ini aku tak mau bantuan siapapun. Mari kita selesaikan antara kita. Siapa yang hidup atau mati. Kita takkan berutang apa-apa. Kau serius? Tak perlu bantuan orang lain. Sungguh, tak perlu bantuan siapapun. Karena ini urusan keluarga. Mari selesaikan sebagai urusan keluarga. Bah, karena kau nekat mati-matian, akan kutunggangi keinginanmu. Kalau begitu, kita lakukan. Ayau. Sudah bertahun-tahun aku menyimpan dendam ini. Aku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Tenang saja. Kalau gitu, hati-hati. Han Zicheng ini juga ahli 8 diagram telapak. Baik. Aya. Kalau sudah melahirkanku, kenapa kau tinggalkan? Setelah kejadian itu dulu dengan ibu, aku juga sangat menyesal. Makanya setelah ku bawa ibumu pulang, aku tak pernah menyakitinya. Kau pikir karena seseorang menyesal setelah berbuat jahat, lantas pantas dimaafkan? Apalagi yang kau mau? Aku kan ayahmu. Maukah kau membunuh ayah kandungmu sendiri? Aku memang tak tega membunuhmu sendiri. Tapi sayangnya, untuk kembali dan menyelesaikan urusan denganmu, sudah kukumpulkan bukti kekejamanmu selama ini, dan semua pelanggaran hukum yang kau lakukan. Aku akan serahkan kau pada hukum. Biarkan hukum yang menghabimimu. Mengantarmu ke tiang eksekusi dengan tanganku sendiri. Pilayan, bawa dia dan Han Fei ke penjara. Ya. Tidak.
Tuan Muda Ji. Suamiku, tolong aku. Tolong. Jishao, Sayan. Tolong aku. Tolong. Lepaskan dia. Sipat lepaskan. Berani beraninya kau sentuh dia. Aku tak akan memaafkanmu. Berani kau suruh aku membunuhmu dulu? Tunggu sebentar. Saudaraku adalah dewa bela diri. Beraninya kau sentuh aku, kalian semua akan mati. Tak pernah dengar perkumpulan dendam? Berani mengancam. Maka kubunuh kau dulu. Kau berani membunuhnya? NAK. Kakak, NAK. Akhirnya kau datang. Cepat selamatkan kami. Mereka memukuli kami dan menghancurkan keluarga Shangguan. Siapa yang berani memukul kalian? Dia itu. Raja Pengemis. Kalian buta mata? Keterlaluan. Meski kau raja, cuma kepala pengemis kecil. Berani pamer di hadapanku? Tahukah kau asalku? Aku tahu, Aula Shangwu, Dewa Beladiri. Jenius abad ini. Kau tahu namaku? Beraninya kau sombong. Kau merasa hidupmu kepanjangan? Kakak, jangan banyak bicara. Dia suruh keluarga kita berluka. Biar aja, kura-kura dalam mimpi tak bisa lari. Kakak mampu. Akan kusiksa dia sampai mati perlahan. Kuberi kau kesempatan hidup. Kau jenius langka. Aku tak ingin merusakmu. Ku nasihati kau. Enyala. Kau adalah jenius satu abad. Aku tak ingin merusakmu. Ku beri kau nasihat. Sadari kesalahanmu dan segera pergi dari sini. Apa maksudmu tak ingin merusakku? Keterlaluankah? Karena kau tahu aku jenius satu abad. Beraninya kau bersikap langsung. Tampaknya, hari ini harus kuperlihatkan kemampuan asliku. Mana pasukan bela diri? Di sini. Semut kecil seperti ini tak layak kuhadapi sendiri. Lumpuhkan tangan kakinya atas namaku. Biarkan dia lihat kekuatan sejati. Sayap. Gangki menyebar ke seluruh tubuh. Ini tingkat transenden. Ini tingkat di mana bunga atau daun bisa jadi senjata. Biar aja. Simet bodoh. Tak kusangka kau sudah capai puncak tingkat transenden. Mereka bukan lawanmu. Aku yang akan maju. Ini ternyata metode kultivasi mental superior. Sungguh mengerikan. Metode kultivasi mental superior. Inikah tingkat pembunuh dengan pikiran? Tentu. Untuk kultivasi mental superior. Hanya dengan satu pikiran, bisa menyapu semua bagai badai. Ayo, ambil senjatamu juga. Ayo, ambil senjata juga. Urusi semut ajaib ini. Aku takkan bunuh dia pakai senjata. Aku sudah tercerahkan. Dalam sekejap. Dia benar-benar pakai ki kendalikan pedang. Ilmu bela diri sejati. Bukan main-main. Jangan remehkan musuh. Tuan Dia Wang. Kalau kau genius sekali dalam sipat, aku saja tak bisa membunuhnya. Bagaimana bisa kulindungi kau? Teknik gerakan kekosongan agung. Godfather, apa itu teknik gerakan kekosongan agung? Tingkat tertinggi energi dalam. Bisa menghindar dengan bebas saat menghadapi aura mematikan. Tanpa cedera. Enak. Kakak. Enak. Kau manusia atau hantu? Aku bukan manusia maupun hantu. Aku seorang jenius. Kau jenius satu abad sekali, sedang aku jenius sejuta tahun sekali. Saat gurumu mengajarimu bela diri, apa tak diajari etik bela diri? Keluargamu berbuat jahat, kau malah membantu. Guruku benar. Guru adalah kunun abadi. Dilindungi Godfatherku penciptaan. Sentuh aku artinya menghina kuil pencipta. Walau kau pemimpin jembel. Kau bukanlah musuh kuil. Benarkah? Lalu kau tahu siapa identitas asliku? Siapa kau? Baru saja kau bilang. Akila Penguasa Kiel Pensipten. Godfather.
Itu mustahil. Godfather genius terhebat di dunia. Dia penjaga Zirayu di seberang lautan. Kau ini apa? Berani memalsukan diri sebagai Godfather. Benar. Berpura-pura jadi Godfather. Itu kejahatan berat. Anak, gunakan ini agar kuil penciptaan membunuhnya. Debat. Biar punya 3 kepala, 6 lengan. Begitu, kuil penciptaan turun tangan. Dia pasti mati tanpa dikabar. Benar-benar orang tak tahu maut. Ide bagus. Kalau begitu suruh kill, Zeo bunuh aku. Ini katamu sendiri. Takkan kau sesali? Godfatherku tak pernah menyesali apapun. Hanya bertindak sesuai suasana hati. Baik. Kau tunggu. Aku akan panggil guruku Tuan Kunlun, agar dia wakili kuil penciptaan membunuhmu. Guru. Ada orang di sini mengandalkan kemampuan luar biasa dan menyakitiku. Dia bahkan berpura-pura jadi sang Godfather. Cepat datang atas nama kuil penciptaan. Yunu Pinkyriani. Baiklah, aku akan menantimu. Kau sudah tamat, bocah. Guruku akan segera terbang ke sini dengan pedang. Untuk membawamu ke kuil penciptaan untuk dihukum. Ini akhirmu. Haha. Masih berhayal saat ajal menjemput? Sebentar lagi kau akan tahu, kesalahan terbesar dalam hidupmu adalah tak percaya pada ucapanku. Tuan Raja Pengemis. Ini bukan lelucon. Sang Godfather legenda yang menguasai dunia. Lebih legendaris darimu. Tak bisa sembarangan berpura-pura jadi dia. Apalagi, sang Godfather. Pendekar Kunlun itu menjaga pegunungan Kunlun puluhan tahun. Dengan ilmu taunya, memiliki 3.000 murid. Semua sangat ahli. Sehebat apapun Gang Pengemis, sulit lawan mereka. Pergi dan hindari. Dia tak bisa hindari. Dunia ini dipenuhi Kunlun dan kuil Zhao, meniru sang Godfather. Tak bisa kabur. Jangan dengarkan dia. Cepatlah masuk ke pegunungan. Dengan begini, kuil Zhao pun tak bisa temukanmu. Aku datang hari ini. Pertama menghukum jahat dan sebarkan kebaikan. Kedua datang untuk menikahimu dan pulang. 2 keuntungan sekaligus. Untuk apa aku bersembunyi? Tuan Raja Pengemis. Kau bercanda? Nyawa dipertaruhkan. Tunggu orang kuil penciptaan datang. Mau kabur, tak bisa. Benar, anak muda. Keberanianmu patut dipuji. Tapi lengan tak bisa lawan paha. Orang paling menakutkan saat itu adalah sang Godfather. Dia paling unggul dalam uang, kekuasaan, ilmu bela diri dan koneksi. 10 orang sepertimu tak sanggup hadapi 1 pukulan. Cepat pergi. 10 dari kalian pun tak bisa tahan 1 pukulannya. Cepat pergi. Longke, mereka tidak percaya aku ini Godfather. Ayo, beritahu mereka. Siapa aku? Ton tuanda sang Godfather, Tuan. Sudah kukatakan, aku benar-benar Godfather. Omong kosong. Jika dia benar Godfather. Mengapa sembunyikan identitas dan jadi pengawal keluarga kami untuk menipu uang kami? Dia kuma pemimpin Jelandangan. Godfather sejati takkan sebego ini. Benar. Biarkan dia terus berpura-pura. Saat utusan kuil penciptaan datang, dia akan tahu arti kata maut. Semut bodoh ini. Tuan Godfather. Aruska Pangil Panjaga Kuil Intuk Mangukom Mereka? Tak perlu. Mereka cuma kawanan semut, tak perlu dibuat ribut. Aku penasaran, siapa sebenarnya si pembantu yang dia datangkan. Aktimu hebat sekali. Sayang tak main di teater keliling. Tak apa. Guruku akan segera datang. Ditambah amarah 100.000 prajurit kuil penciptaan. Dia akan segera merasakan akibatnya. Kalau gitu cepatlah undang gurumu. Suruh dia segera datang. Karena aku sudah tak tahan ingin membantai. Jangan buru-buru. Aku datang. Guru, tolong aku. Anda juga Master Realm Transcendent. Guru, Anda ahli pedang kendali sekte Kunlun. Siapa yang bisa kalahkan Anda? Dia, kultivasinya lebih kuat. Dia? Siapa dia? Dia Raja Galandangan. Pemimpin geng pengemis. Raja pengemis. Ya, orang tua ini hanya kenal Godfather. Tak pernah dengar Raja pengemis kecil. Kau hanya andalkan level kultivasi. Berani-berani ganggu anggota sekt Kunlun? Kau mengandalkan tingkat kultivasimu. Berani kau ganggu anggota sekt Kunlunku? Benar begitu? Omong-omong,
sesepuh. Dia juga menghasut para pengemis itu untuk menyerang keluarga bangsawan di Jiangzhou. Ini sangat mengganggu bisnis keluarga bangsawan. Saya mohon sesepuh bertindak menghukum anak ini. Kembalikan kejayaan keluarga bangsawan. Apa? Dia mengumpulkan pengemis kepung keluarga kalian? Ya, bertindak semena-mena. Menghina manusia dan dewa. Mohon guru minta kuil penciptaan tindak tegas pengemis ini. Saya akan hubungi Kepala Cabang Provinsi Selatan Kuil Penciptaan, Yang Mulia Makam. Saya akan telepon beliau. Minta beliau kirim pasukan basmi pengemis pengepung itu. Terima kasih, sesepuh. Terima kasih, sesepuh. Terima kasih, guru. Ini hal sepele, tidak perlu disebutkan. Yang Mulia Makam, ada sedikit masalah di sini. Tolong bantu selesaikan. Apa? Gang pengemis sedang kepung keluarga bangsawan Jiangzhou, bahkan memprovokasi kuil penciptaan. Keterlaluan. Saya segera pimpin pasukan basmi mereka. Guru, apa kata Yang Mulia Macan? Sudah jelas bukan? Yang Mulia Macan sangat marah setelah mendengarnya. Beliau sudah kirim pasukan bereskan pengemis ITU. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih, sesepuh. Kau tidak bisa sombong lagi sekarang, kan? Kau terlalu cepat bersenang-senang. Long K memanggil Huzun. Suruh cabut semua anggota geng pengemis. Perintahkan dia datang temui aku. Baik. Habis itu, apa yang baru ku dengar? Kau berani beri perintah ke Yang Mulia Makam? Kau berani memberi perintah ke Tuan Harimorzuan? Haha, dengar baik-baik. Dengan patuh. Kurasa kau sudah gila. Tuan Harimau Zun adalah sesepuh kuil dapur. Salah satu raja surgawi di bawah Godfather. Kecuali Godfather sendiri, semua harus tunduk saat bertemu dengannya. Berani-beraninya kau mengaku memerintahnya. Kurasa dia kecanduan acting. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tuanya Wang, darahmu adalah malapetaka. Nanti kau akan tahu siapa aku. Apa kau benar-benar Godfather? Haha, omong kosong. Godfather yang berkuasa global. Itulah kekuasaan, kekuatan, kekayaan, jaringan, puncak segalanya. Bisakah dia lihat wanita dengan bekas luka di wajah? Hahaha. Kau bahkan berani membuntuti dan mengejarku. Sekilas dia tahu identitas pengemis cocok untuknya. Mulut kalian berdua terlalu lancang. Sebentar lagi kuhancurkan. Sudala, Jangan se suicide di sini. Kini Dewa-Dewi akan membantuku. Masih berkoar omong kosong. Kumohon para dewa bertindak. Hukum fanatik yang mengaku Godfather ini. Kumohon dewa bertindak. Kumohon guru bertindak. Baiklah, sesuai permintaan semua, akan kubunuh sampah bela diri ini. Untuk bocah kungfu sampah ini. Kau yang memulai sendiri, atau harus aku yang datang? Sebaiknya kau tetap di Kunlun. Tak seharusnya masuk istana ini. Keterlaluan. Hak apa kau bicara seenaknya pada kami? Godfather. Sudah kukabari Harimau Zun. Dia akan segera datang. Kebetulan tengkorak tua ini ingin lawan aku. Tapi dia tak layak. Silakan kau duluan. Ya. Habis itu, Kebetulan tengkorak tua ini akan bertarung denganku. Tapi kurasa dia tak layak. apa? Silakan duluan. Ya. Kau bayarkan wanita 5 lawan aku? Kau menghina sesepuh kami. Guru, jangan siakan fanatik ini hari. Bagaimana Kunlun bisa punah? Tenang, guruku tak mudah turun gunung. Kali ini sudah datang. Segala banteng, hantu, ular dan dewa akan kami tuntaskan. Sudah, jangan banyak bicara. Ai Greco. Lihat, kenaka. Gentong emas ini tak bisa ditembus. Selesai. Guru, apa Anda baik-baik saja? Guru, apa Anda baik-baik saja? ITU mustahil. Aku telah bertapa selama 100 tahun. Berlatih ilmu anak-anak selama 90 tahun lebih. Bagaimana bisa kalah di tangan gadis kecil? Masihkah kau tak mengakui kekalahan? Aku. Apa yang kau sambangkan? Kami masih punya kuil Zhao dan sang Godfather, serta Tuan Macan Zun. Benar, kami masih punya kuil Zhao dan Tuan Macan. Akan kupanggil Tuan Hu Zun sekarang. Tak usah panggil, aku datang.
Tuan Huzon. Hormat untuk Tuan Huzon. Hormat untuk Tuan Huzon. Cepat beri salam ke Tuan Macan Zun. Kurang ajar. Lihat Tuan Macan Zun tak mau bersujud. Perintakan Tuan Makan bunu dia sekarang. Minta Tuan Huzon eksekusi dia. Segera bunuh pria itu. Berdiri. Tuan Makan Zun. Dia kirim pengemis kepung orang kaya. Kuil provokasi. Meniraniru sang Godfather. Kumohon Tuan Macan Zun tangkap dia. Maksudmu aku yang harus menakutkannya? Ya. Butakan mata anjing. Tak kelihat siapa dia? Dia siapa sih? Tuan Makan Zun pemimpin Kielzeo. Sujud pada sang Godfather. Ya, lihat sang Godfather. Tiger Zun, pemimpin Kiel Dua Tungku. Memberi penghormatan pada sang Godfather. Sambat sang Godfather. Bankan. Apa? Dia benar-benar sang Godfather. Itu tidak mungkin. Dia jelas-jelas pengemis. Bagaimana bisa terkenal di seluruh dunia? Lalu sang Godfather yang termasyur itu? Katanya sang Godfather menjaga wilayah Seberang. Bagaimana bisa muncul di Jiangzhou kita? Kurang ajar. Keberadaan sang Godfather bukan untuk dirimu tebak-tebak. Kau buta akan kebesaran sang Godfather. Berani menghadap Godfather. Kuharap sang Godfather mengampuni dosanya. Sudah kukatakan. Kalian harusnya tetap di Kunlun. Jangan sembarangan turun ke dunia. Ingat peringatanku? Aku salah. Aku salah. Berilah aku kesempatan lagi. Rupanya kau belum paham. Aku tak pernah mengampuni penjahat. Tuan Tiger Sun. Ya, Sudah tua masih lancang. Hancurkan aliran rendunya. Lempar kembali ke pegunungan Kunlun. sayap. Bawa pergi. Godfather. Impinalah hamba. Tuan. Godfather. Mohon ampun. Keluarga Shangguan. Han. Zhang. Wang. Zhao. Wu. Dengarkan. Godfather. Bagaimana menghukum mereka? Mereka kaya tapi tak berperasaan. Telah menimbulkan bencana di daerah ini. Blokir bisnis keluarga, sita semua harta mereka, mesakin ke penjara jalan. Biarkan mereka merenung seumur hidup. Tidak, Godfather. Aku rela menikahkan putriku padamu. Aku rela menikahkan putriku pada sang Godfather. Aku bersedia menikahi sang Godfather. Kira diri siapa kau ini? Kau pantas? Pergi kau. Bawa mereka, Samuel pergi. Tunggu. Apa yang akan kau lakukan? Dulu, mereka memaksaku dan ibuku terjun dari tebing. Aku nyaris tidak selamat. Bekas luka di wajahku masih ada sampai sekarang. Kemudian, ibuku ditemukan oleh mereka. Tapi mereka mendorongnya lagi dari tebing. Aku bersempetak menjadi manusia jika tak balas dendam. Ini racun terkenal Krenes Top Red. Aku ingin mereka meminumnya, lalu berdiri di depan makam ibuku, untuk menebus dosa mereka selamanya. Disetujui. Bawa mereka pergi. Astaga. Jangan, kumohon. Kau sudah sangat menderita. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, akan kubuat kau wanita paling bahagia di dunia. Benarkah? Kau? Kau tak benci bekas luka di wajahku? Apa kau bodoh kecil? Wajah secantik apapun. Tak sepentung memiliki hati yang indah. Lagipula kau sama sekali tak jelek. Aku bisa menghilangkan bekas lukamu dengan mudah. Bekas sebesar ini bisa hilang? Aku sang Godfather. Godfather teknologi medis dan keuangan. Bekas ini mudah bagiku. Bagus sekali. Tampaknya niat baik selalu terbayar. Aku datang mendoakan kalian berbahagia selamanya. Terima kasih, Godfather. Ayo kita cari tempat memperbaiki wajahmu.